Halo, halo, halo. Hari ini Mimin tidak buat kata-kata ya, Lur. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Pada video kali ini kita akan mengulas film American Made yang dibintangi oleh Tom Cruise. Film ini diangkat dari kisah nyata Barry Seal, seorang pilot yang bekerja sama dengan CIA dan juga terlibat dalam perdagangan narkobis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan, Lur. Oke, seperti biasa siapkan dulu kopi, roti, cikin, nasi, istri, panci, badi, patani, kunci, seledri atau apapun itu agar lebih asyik nontonnya. Tanpa berlama-lama, mari ditonton, Lur. Film dibuka dengan memperkenalkan Barry Seal, seorang pilot Transworld Airlines yang handal. Barry diperankan oleh Tom Cruise, tampak bosan dengan rutinitasnya sebagai pilot komersial. Meski memiliki karir yang stabil, Barry merindukan petualangan dan tantangan yang lebih besar. Tak lama kemudian, kita melihat Barry yang diam-diam menjalankan kegiatan penyelundupan cerutu dari Kuba hanya untuk sedikit sensasi. Tapi siapa sangka aksi kecil ini justru menjadi awal dari kehidupan ganda yang akan dijalaninya. Di sebuah warung kopi, Barry kemudian didekati oleh seorang agen CIA, Sever, yang mengetahui aktivitas penyelundupan Barry. Bukannya menangkap, Sever justru menawarkan pekerjaan yang lebih menantang bagi Barry, memotret kamp-kamp gerilya di Amerika Tengah dari udara. Meskipun ada sedikit percekcokan dengan sang istri, Barry yang sudah terlanjur tergoda oleh tawaran ini, dia memutuskan untuk menerimanya dan meninggalkan pekerjaan lamanya. Awalnya Barry merasa pekerjaan ini sangat menyenangkan dan penuh petualangan. Dia terbang dengan pesawat ringan untuk memotret kamp-kamp gerilya dan mengirimkannya ke CIA. Tapi ini baru permulaan dan petualangan gila yang akan ia alami. Setelah puas dengan kinerja Barry, CIA memutuskan untuk mempercayakan tugas tambahan kepadanya. Barry dikirim untuk bekerja dengan seorang kolonel di Panama yang menjual informasi agensi ke seluruh komunis di sana. Tugas Barry kali ini adalah untuk mengirimkan uang dan mengambil informasi. Tugas ini membuat Barry semakin jauh terlibat dalam jaringan operasi rahasia yang nantinya akan membawanya pada hubungan dengan kartel Medellin. Kali ini Barry ditugaskan ke Kolombia. Setibanya di Kolombia, Barry dijemput oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan dibawa ke suatu tempat. Barry tidak diberitahu banyak tentang tujuan pertemuan ini. Ia hanya diminta untuk mengetahui perintah dan tetap tenang. Barry akhirnya tiba di sebuah perkebunan besar yang ternyata merupakan markas dari kartel Medellin, salah satu organisasi narkoba paling berbahaya di dunia. Di sini Barry bertemu dengan beberapa tokoh penting dari kartel termasuk Pablo Escobar, George Orso, dan Carlos Leder. Mereka menjelaskan kepada Barry bahwa mereka mengetahui keterlibatannya dengan CIA dan sekarang mereka ingin memanfaatkan keahlian terbang Barry untuk penyelundupan kokain ke Amerika Serikat. Meski sempat terkejut dan ragu, Barry pada akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan kartel Medellin, terutama karena tawaran keuntungan yang sangat besar. Setelah setuju untuk bekerja sama dengan kartel Medellin, Barry diberikan tugas pertamanya mengantarkan kokain dalam jumlah besar ke Miami. Barry menjelaskan strateginya kepada anggota kartel karena resiko yang terlalu besar. Barry menjelaskan tidak akan mendarat di Miami, melainkan hanya terbang rendah dan menjatuhkan barangnya di titik yang sudah ditentukan. Setelah semua siap, Barry dengan tenang dan penuh percaya diri menyiapkan pesawat kecilnya. Meski awalnya terlihat ada kendala saat lepas karena beratnya muatan dan pendeknya landasan yang tak ideal, akhirnya Barry berhasil menerbangkan pesawat kecilnya beserta muatan kokain yang bernilai jutaan dolar. Anggota kartel pun kompak bersorak hore melihat Barry yang berhasil terbang layaknya burung kutilang. Selama penerbangan, Barry menggunakan keahliannya untuk menghindari otoritas Amerika. Ia terbang rendah mengambil rute yang telah ia rencanakan dengan cermat.
serta berhasil mengelabui radar dan penjaga perbatasan Amerika. Dan akhirnya Barry pun berhasil menjatuhkan paket di titik yang sudah ditentukan. Singkat cerita, tanpa anggota kartel dan Barry berpesta dan bersulang merayakan keberhasilannya. Anggota kartel pun memberikan imbalan Barry sesuai yang dijanjikannya. Di sela-sela perayaan dan perencanaan pengiriman selanjutnya, tiba-tiba kartel digerebek oleh pihak berwenang Kolombia. Waduh, kasihan banget si Barry ya guys ya. Belum juga menikmati hasilnya tapi udah harus tertangkap dan mendekam di penjara. Setelah beberapa waktu di penjara Kolombia, Xavier agen CIA datang untuk menjemputnya. Meskipun Barry terlibat dalam aktivitas ilegal yang berbahaya, CIA tidak ingin kehilangan aset berharga seperti Barry. Ia sudah mengatur agar Barry dibebaskan dari penjara. Namun, kebebasan ini datang dengan syarat. Barry dan keluarganya harus segera meninggalkan tempat tinggal mereka dan pindah ke tempat yang lebih aman. Barry segera pulang dan memberitahu istrinya Lucy tentang situasi yang mereka hadapi. Tanpa banyak waktu untuk bersiap, Barry dan keluarganya harus segera mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan rumah sebelum matahari terbit. Belum lama tiba di tempat barunya di Mina, Xavier menjemput Barry dan mengajaknya ke suatu tempat. Di suatu bandara, Xavier memberitahu Barry kalau tempat ini adalah miliknya beserta pesawat jet pribadi yang parkir di hanggar pesawat. Barry yang masih trauma namun senang dibuat semakin bingung oleh Xavier setelah dibukakan kotak di ujung hanggar yang berisi penuh senjata. Ternyata ini syarat dari kesepakatan yang ditawarkan waktu menjemput Barry di penjara Kolombia. Mau tidak mau Barry menerima tugas barunya mengantar senjata daripada dia harus mendekam di penjara Kolombia. Terlihat juga sebuah tas penuh uang di sayap pesawat. Apakah ini juga milikku? Ya, semua yang ada di sini adalah milikmu. Kemudian Barry pulang membawakan makanan untuk keluarganya dan tas besar yang penuh dengan uang tunai. Namun Lucy menyambut Barry dengan teriakan ala emak-emak yang PMS. Lucy marah besar dan meminta penjelasan dari Barry. Namun setelah Barry memperlihatkan tas besarnya yang berisikan uang tunai, Lucy pun terdiam dan menanyakan apakah uang ini legal. Dan Barry pun menjelaskan bahwa sekarang dirinya telah bekerja untuk CIA. Wanita gampang dibuat tidak marah lur, asal ada uang. Scene selanjutnya Barry terlihat menerbangkan pesawatnya, memulai tugas barunya mengirim senjata ke daerah konflik. Setelah landing, Barry disambut segerombolan akamsi alias anak kampung sini. Dan tiba-tiba Barry dikeroyok, dilucuti, diambil kacamata dan sepatunya. Kemudian Barry menelpon Xavier memastikan kalau dia tidak salah alamat, karena penduduk setempat lebih menginginkan pakaian Barry daripada senjata yang dikirimkan. Namun Xavier menginstruksikan untuk tetap mengirimkan senjata pakainya sesuai aplikasi. Belajar dari hari kemarin, kali ini Barry tampak lebih siap saat tugas. Pengiriman selanjutnya. Tongkat bisbol untuk melindungi diri, majalah porno hingga miras buat sokokan akamsi supaya tidak menyerang Barry. Waktu proses serah terima paket, datanglah seseorang yang mengejutkan Barry. Orang itu adalah Josh, anggota kartel Medellin yang sudah akrab dengannya. Josh mengenalkan Barry pada Adolfo Carrero, seorang pemimpin kelompok kontra revolusioner yang sangat berpengaruh. Josh juga menawarkan bisnis baru pada Barry, yaitu membawa senjata ilegal ke Kolombia dan mengantar kokain ke Contras. Kemudian Contras yang membawa kokain ke Miami lewat kapal nelayan. Barry yang sudah terbiasa mengambil risiko, ia pun siap untuk menghadapi tantangan baru ini. Kini Barry bekerja untuk dua kaki, yaitu sebagai rekan CIA dan kartel Medellin. Saking sibuknya Barry membeli 4 pesawat dan memperkerjakan 4 pilot handal temannya. Dengan begini, bisnis Barry sangat berkembang pesat dan menghasilkan banyak uang lur.
Setelah 1 tahun menjalankan bisnis ini, uang Barry sangat melimpah sampai-sampai setiap dia store ke bank selalu membawa 2 koper yang berisikan uang. Ia pun dapat memberikan istrinya Lucy mobil mewah pribadi dan hadiah 3 tas berisikan uang. Wah, nggak bakal ngamuk lagi nih Lucy lur. Di tahun itu juga tugas Barry semakin banyak. Tugas dari CIA maupun dari kartel Medellin. Artinya uang yang dihasilkan pun terus meningkat dan berlipat ganda. Tidak mau dicurigain oleh pihak berwajib, tim pajak maupun pihak KPK, Barry sampai melakukan pencucian uang dengan mendirikan beberapa bisnis di kota tempat tinggalnya. Walau demikian, uangnya belum berkurang juga lur. Bahkan di rumah tempat tinggal Barry dan istrinya sangat penuh dengan uang lur. Bukan penuh tikus ataupun nyamuk seperti rumah kalian. Di lain waktu Barry kedatangan tamu yang tidak diundang di rumahnya, yaitu adik iparnya alias adik kandung Lucy, sebut saja namanya Pepen. Pepen adalah seorang pengangguran yang sering mabuk-mabukan dan tak berguna alias sampah masyarakat. Mendengar kakaknya sekarang menjadi kaya raya, ia pun meminta pekerjaan kepada Barry. Wah, bakal jadi masalah nggak nih lur? Sebelum jadi masalah, silakan klik subscribe dan like-nya dulu ya lur. Lanjut, Barry yang sebenarnya khawatir dengan karakter Pepen, namun bagaimanapun Pepen adalah adik ipar, sehingga ia terpaksa memberinya sebuah pekerjaan, yaitu menjadi tukang sapu di bandara miliknya. Benar saja, belum lama bekerja Pepen sudah berani ambil uang milik Barry dan dibelinya mobil baru serta membawa cabe-cabean ke rumah. Penalu keluarga ini lur. Tentu Barry menegurnya dan Pepen pun mengaku, "Untung ada ipar, coba kalau bukan ku gigit kamu." Iya maaf aku kak." Barry pun memaafkan. Sungguh perbincangan yang sangat singkat. Waktu pun berlalu, semua kegiatan Barry di udara mulai terendus oleh polisi narkoba Amerika dan mulai mengejar pesawat-pesawat milik Barry. Namun, Barry dan kawan-kawan adalah pilot yang hebat dan licin seperti ikan Indosiar ketika di udara, dan mereka pun berhasil kabur. Namun tidak hanya itu, kekayaan Barry mulai dicurigai oleh FBI karena banyaknya transaksi yang tidak masuk akal, sehingga FBI mencurigai adanya pencucian uang. Nah, Barry sudah mulai menjadi buronan besar ini lor. Sementara itu, kartel Medellin memanggil Barry menuju negara konflik Nicaragua untuk bertemu Perdana Menteri. Mereka meminta izin agar Barry, kurir kesayangan mereka, bisa mendarat ke negara tersebut. Di sela-sela perbincangan itu, Lucy istri Barry terus menghubungi. Ternyata Lucy memberi kabar bahwa adiknya tertangkap oleh polisi karena ketahuan membawa uang sekoper, namun tidak bisa menjelaskan asal-usulnya. Yang dikhawatirkan Barry pun terjadi. Karena takut identitasnya terbongkar, meminta izin kepada kartel untuk pulang terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah berhasil mengeluarkan adik iparnya alias Pepen, Barry memberikan uang beserta paspor untuk adiknya dan menyuruhnya pergi jauh dari kehidupannya. Mendengar itu bukannya bersyukur, Pepen malah marah dan mengancam Barry. Walah. Namun tidak lama setelah Pepen gas mobilnya, dar, mobilnya meledak. Siapakah pembunuh Pepen? Kemungkinan besar itu adalah kelakuan kartel Medellin alias Escobar and the Gang yang merasa terusik oleh kelakuan Pepen yang menyebabkan Barry tidak fokus. Barry pergi ke bandara miliknya untuk mengambil barang-barang yang ia butuhkan, di mana ia yang sudah sadar bahwa dirinya sudah menjadi buronan besar ingin mengambil bukti-bukti yang berada di sana. Namun ternyata keberadaan Barry sudah ditunggu oleh berbagai aparat penegak hukum, mulai dari polisi, FBI, KPK, bahkan bea cukai. Dan Barry pun dibawa ke jaksa penuntut umum untuk dilaporkan. Barry yang merasa punya teman CIA berusaha menghubunginya, namun nomor server tidak aktif. Kemana nih server nih? Tak berselang lama, ketika sampai di kantor kejaksaan, Bu Jaksa yang sedang kaget, baru kali ini ada orang yang kejahatannya dilaporkan oleh banyak sektor. Dan tiba-tiba telepon berdering.
Akhirnya mereka disuruh keluar dulu semua karena ini telepon dari Pak Gubernur. Tak lama kemudian jaksa muncul dan menyuruh Barry pergi dari sana. Tentu ini membuat semua penegak hukum kaget dan akhirnya terpaksa melepaskannya. Di luar, Barry yang mengira ini adalah perbuatan Xavier yang menyelamatkan dirinya. Ternyata bukan. Barry dijemput dan dibawa oleh orang yang tadi kenal, dibawa ke Istana Negara Amerika. Waduh, ada apa ini, Lur? Singkat cerita, Barry dibawa ke Istana Negara dan bertemu dengan pemerintahan Amerika. Mereka mengajak kerjasama dengan Barry. Barry bisa tetap menjalankan bisnisnya, namun sebagai gantinya ia harus bisa membantu militer Amerika mengumpulkan foto-foto keterkaitan pemerintahan Nicaragua dengan para kartel narkoba Kolombia. Barry yang terancam 13 tahun penjara memutuskan memilih menyetujui ini, dan Amerika berjanji tidak akan menyebar foto-foto ini. Foto ini hanya akan ditujukan ke petinggi-petinggi negara. Sampailah Barry ke negara Nicaragua dan disambut oleh para kartel Mandling. Mereka sangat bahagia dan akan melanjutkan bisnisnya. Barry yang sudah memasang kamera di pesawat pun berhasil memfoto para kartel narkoba. Bahkan wajah tembem Perdana Menteri Nicaragua juga berhasil tertangkap kamera. Foto pun diserahkan kepada pemerintahan Amerika dan mereka pun bahagia dan merayakan kinerja Barry. Di lain hari ketika Barry sedang di rumah bersama keluarga, di televisi menyiarkan pidato kenegaraan Presiden Amerika yang sedang memberi informasi tentang adanya kejahatan di negara Nicaragua, adanya keterkaitan pemerintahan dengan kartel narkoba Kolombia, dan foto-foto Barry ditayangkan di televisi. Barry pun kaget karena dia sadar bahwa dirinya dimanfaatkan karena pemerintahan Amerika sudah mengingkari janjinya. Kini posisi dia semakin berbahaya. Barry yakin dirinya akan segera ditangkap dan dirampas hartanya oleh negara. Akhirnya Barry menyuruh istri dan anaknya pergi ke luar kota sambil membawa beberapa harta serta semua perhiasan mewah untuk terus dipakai. Karena penegak hukum tidak bisa merampas harta yang melekat di badan, perhiasan mewah ini masih cukup untuk biaya sekolah anak-anak dan kehidupan jangka panjang. Singkat cerita, Barry mengikuti persidangan dan siap dengan hukuman yang diterimanya. Namun hasil persidangan membuat Barry kaget. Dia hanya dijatuhi hukuman wajib lapor. Wah, beruntung terus ini Lur si Barry Prima. Namun kebebasannya tidak membuatnya lega. Dia yakin bahwa nyawanya kini terancam oleh Escobar dan kawan-kawan. Kesehariannya menjadi tidak tenang. Dia takut jika dia terbunuh, dirinya belum bisa menyusul istri dan anak-anaknya karena ia harus wajib lapor. Karena jika ia tidak melakukan itu, istrinya juga bisa tertangkap. Waktu berlalu, hari ke-36 ketika dirinya akan melakukan wajib lapor. Tiba-tiba di tempat parkir dirinya didatangi oleh orang bersenjata di mobilnya. Benar saja, Barry ditemukan tewas di mobilnya keesokan harinya. Karena pemeran utama udah mati, artinya film ini tamat. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian menikmati perjalanan cerita ini bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Suka nonton, suka banget loh.